Assalamualaikum. Masker Indomaret. Pasti menang ini. FTV akan melawan Hidupan Black TV mungkin. film series Hot dari Black. Barat juga. Berarti yang terakhir adalah Romantic Dr. Kim melawan Hospital Playlist. Wah, ini Korea lawan Korea. Jelas. Berikutnya apa? FTV. TV. Ini juara. Ini 50 nih. 50. Ini Manda calon pemain FTV. Kalau nggak jadi dokter. Sebenarnya bisa juga sih, gue kayaknya nanti orang FTV produsernya ngelihat video kita, ngeliat, wih boleh nih jadi FTV. Iya, bener. Nggak apa-apa. Dokterku kembang desa. Weh. Dokterku hilaf punya pacar kayak babi ya. Apapun biasa. Tapi bener dong. Kenyataannya sekarang kan Manda kayak gitu di Banten. Di Banten kan dia. Jadi Lebak. sebenarnya Aku kembang lebak. iya kembang lembak. Ayo lanjut. FTV ayo cepat. Itu Manda udah mau mati dia nggak biasa tidur jam segini dia. Lanjut. Bilang ya, kalau udah merasakan sesuatu ya. Ini bukan FTV, ini sinetron, gue tarik. Aku tidak merasakan apapun, dokter. Apa yang terjadi sama kakiku? Lemes gua. Speechless. Indra rasa yang rusak di bawah lutut kamu. Gimana? Detak jantung pasien tiba-tiba berhenti, Dok. Ya mungkin. Siapkan alat kejut jantung. Gimana ya? Capek, Eti. Keren. Nah, keren. Suka banget. Baik, Dok. Gue nggak tahu itu dia megang alis buat ngapain, dia periksa apa nih? Itu periksa saraf. Itu memang dipegang-pegang gitu. Atau harusnya pakai sepatu. Kalau dipegangnya iya, buat ngecek sensorik. Tapi itu bandingin antara kanan kiri sama area lain dan nggak pakai celana, sentuh taktil, pencet kerasa sesuai dermatom. Ya harusnya celananya ditarik dulu ke atas sih biar dia ngeliat lututnya kan. Inspeksi Pertama. dulu ya. Habis Inspeksi. itu kalau mau mukul-mukul ya jangan pakai tangan lah, pakai palu refleks lah. Setidaknya juga kalau ngecek sensorik kan kalau nggak ini pakai pulpen, pakai apa yang agak tajam. Iya. Yang kedua apa? Ini yang kedua yang ini. Megang alis. Pegang alis. Itu detak jantungnya berhenti tapi dokternya megang alis gitu kan. Jadi dia mau sulam alis dulu baru dia kejut jantung. Ngapain? Dari ini Iya ngapain? kalau Itu nggak tahu yang mata ngapain. iya itu mata tuh nggak benar. Denyut jantung tuh di leher gitu kan. Periksanya bukan di mata. Tapi setelah aku pikir-pikir pemeriksaan mata tuh mungkin untuk cek kesadaran kali ya, dengan pakai rangsang nyeri. Disinggirin doang Pakai rangsang nyeri selain di sternal juga mata bisa di sini. di sini. Tapi Iya, itu benar, harus tapi- kenceng banget. Iya. Bener, tapi Jadi kenapa dia alis. lus-lus doang? Coba di Iya. Nggak tega kali ya. Tapi mungkin kita positive thinking aja, mungkin arahnya ke arah situ. Ya. jantungnya juga di sini. Emang arah aksis jantung sekarang setahu gue berubah. Jantung lu kejar pergerakan nih. Mantap. Ini kita harus kasih tahu yang bener ya. Apresiasi loh. Chest popnya bagus banget. Bagus tuh actingnya tuh. Yap. Kita lurusin dulu nih. Oke. Kalau mau kejut jantung, pasang dulu gelnya itu di alatnya. Kalau Tadi ditaruh bikin langsung, ya di cara-cara tuh bener tuh. Jadi catatan baru calon dokter tuh dia ngasih gel di mesinnya. Karena kalau nggak pakai gel, terus lu taruh langsung, itu kulit pasiennya kebakar.
Terus posisinya juga nggak boleh sejajar. Jadi harus kiri atas sama kanan bawah sesuai dengan Kenapa tuh, Kak? sesuai dengan arah listrik Listrikan jantungnya jantung. dari kiri atas ke kanan bawah. Nggak boleh tuh sejajar begitu tuh. Itu naruhnya biasanya kiri atas kanan bawah gitu. Belum juga nyampe itu alat dadanya udah naik. Mungkin kan apresiasi dulu, chest pop-nya bagus. Iya bagus. Yang terakhir tuh yang Terus itu ketiga ya terakhir. pakai oksigen, kayaknya itu mau nebu, bukan pakai oksigen. Terus itu kayaknya kecil-kecilan nggak sih? Kayak mediain punya buat anak. Kecil buat anak-anak. Oke, Nilai jagoan gua nih. wih, oke 10 gue ya. 2, 6, 9, 19. Oke. Udah bisa kita mulai, Kak? Oke. We need to activate the massive transfusion protocol. Already did that from dispatch. Sonya, is there anyone you want us to call? Oh God, why? Is he dead? No. We're working on him. Call my daughter, please. Her name is Delia. Look out. Coming in. Right, nurses. Helikopter keren sih. Nah itu saya juga nggak tahu rasanya tuh helikopter. Yang kerja di SEAL mungkin tahu. Hai kawan-kawan SEAL. Nilai tambah dari adegan ini adalah helikopternya. Gua kasih 10 ini. Sakit Di loh. transportasi dari helikopter ke IGD, mereka masih terus RJP, yaitu Iya, heeh. Been down 6 minutes. Need epi and blood. My phone's in my purse. Call Andrew Ferryman. He needs to be here too. His agent, seriously? Go make the call. Okay, left leg is shortened and rotated internally. Okay, he's got a dislocated hip and we're gonna have to put it back in, all right? So I'm gonna get you some meds. Drake! Somebody give me the bullet on Mr. Finn. Got a call from the board. Rocks, this is the driver. We've got a pipe that came through the windshield and impaled him. Vitals are unstable. Lost. Ini terlalu banyak yang terjadi ya dalam satu scene. ya ada dua pasien. Pulses on route. Page Dr. Layton. Tell him to have an OR ready. I need an ultrasound over here now. What did the board have to say? Don't let him die. Drake, honey, talk to me. Okay, this is gonna be painful, but it's gonna be fast. Just do it. 3, 2, 1. Okay, pulse is good. Get her off the board. All right. Whoa. Let me get some tape over. We got a fractured arm. Right away. We'll splint it later, all right? Okay. Okay, pulse is back. Good job. Ready? Itu fokusnya ini aja yang selang napas, masukin selang napas, terus Ya, pompa jantung, sama tiba-tiba ada yang panggulnya itu dislokasi langsung dibenerin gitu. Sama tadi ada tiba-tiba tangannya tangannya patah. Rupture tadi Tangannya katanya kayaknya apa? maksudnya fraktur atau patah tulang terus ngeflek. Nah, tapi menurut gua ini lebih suasananya lebih cocok dengan IGD yang sebenarnya dibanding tadi Grey's Anatomy sih. Ya Dia fast paced yang tapi nggak drama. sakit Di loh. transportasi dari helikopter ke IGD, mereka masih terus RJP, yaitu Iya, heeh. Ya gue bingung. Pasiennya kan tadi sadar ya. Kenapa di RJP sih? Sadar ya? ada dua. Oh ada dua. Sorry. Maaf. Pasti dimarahin sama bang gua. Kok nggak bisa multitasking ya? Maaf. Sorry. Banyak curhatannya Lu ya. curhat mulu dari tadi gue. Kamu kenapa sih bukannya cerita kamu dulu? kalau dibandingin Cado-Cado tindakan juga lebih ini kali. Tadi langsung pas masuk IGD langsung intub, langsung epi segala macam, jadi udah lebih inilah. Sama Lebih RJP-nya sistematis. lebih RJP juga lebih Bagus. bukan sosialisasi. Sebelum stabilisasi yang kayak tadi manual itu perlu cek ini nggak sih pulse distal nggak sih? Enggak. Harusnya. Iya itu Apalagi dia sikat mestinya kan. Harusnya. Harusnya kan ngecek Anjing. dulu tuh. Gue sok pinter banget. Cek dulu nadi yang paling ujung dari tungkainya gitu kan. Sebenarnya mesti dievaluasi lagi tuh, ronsen dulu. Nah, tapi kok di luar negeri tuh dong, nggak tahu gue apa guideline-nya beda karena gue nggak baca orto ya. Emang rata-rata tapi di semua itu biasanya langsung stabilisasi manual tuh disikat dong kalau yakin di film manapun ya. Padahal kalau kita di biasa tetap X-ray dulu. Oke udah ini dan jarang reposisi manual tuh jarang banget kalau dia karena bisa langsung masuk OK. Tapi kalau Karena kadang iya, Tadi mereka kadang bisa bisa kok langsung masuk OK nggak sih? Mereka Tadi langsung bisa. reposisi manual. Tapi tadi aku bilang get the OR ready. Jadi kan harusnya ada orang OK emergency juga kayak Itu dia maksudku, tapi gue tuh bingung kenapa di film luar tuh reposisi manual tuh selalu dilakukan.
Gue yang ini nggak bisa banyak komen karena gue nggak tahu dari ilmu orto update gimana. Tapi berapa film perhatiin, nggak, maksudnya yang dari yang berbobot sama enggak, pasti reposisi manual tuh sering banget dilakuin. Di film non medis pun juga banyak sih sering. Iya. You dislocated your shoulder, you have to go to the hospital. This entire arena It's probably out of place, and he'll have head athletic trainer Gary Vitti put it back in place. You can see just there it went. As soon as he buckled his knees. Oke, ayo kita nilai. Siap. Nah, Nilai. Apaan lo? Iya SMA gua. Tuh, Sehati Manda kita. 40. Juga lagi ada persaingan antar Korea nih. Oh iya. Kita mau mulai dari- Oke, Kayak ini- kita langsung play aja. Main eventnya deh. Ini yang lagi hits kan hospital. Iya. Masih kita play dulu ya. 아유, 아빠가 지랄 돌아왔잖아. 어머님, 민영이 이제 한 번만 딱 한 번만 제발. 해볼게요, 어머니. 더 해볼게요. 민영아. Aku cuma punya satu pendapat. Abis itu nih, yang lain ngikut aja. Itu udah berapa kali dia ngelakuin tekanan ke dinding dada tapi gak ada masuk 30/2 sama sekali. Udah intip dok, boy. Emang di YouTube ya? Gue gak lihat. 민영아, 조금만, 민영아. 민영아, 조금만, 민영아. 민영이 많이 아플 거예요, 어머니. Oke. DP. Dikasih stop RJP kan mestinya kan bukan karena kayak tadi permintaan keluarga gitu kan. RJP kan mestinya dilakukan sampai sudah tidak bisa lagi kan, udah gak ada tenaga yang cukup untuk RJP. Tapi tadi kan lanjut lagi karena please lanjutkan demi anakku. Kayak pada kenyataannya gak sedrama itu sih. Kalau 30 menit nggak ada respon, boleh stop sih. Ya, dengan catatan juga emang tenaga medis Ya. untuk ngelakuin RJP-nya udah nggak ya Capek. gitu lah maksudnya. Capek ya kan, kelelahan. Ya. Sama tadi gue cuma komen Capek tangannya sih. Gue nggak tahu itu umur berapa. Cuma kalau anak-anak tuh biasa nggak boleh, ya jangan 2 tangan. Satu. Iya, satu tangan mestinya. Kalau bayi jempol. Bener. Kayaknya yang salah dari tadi tuh cuma yang itu deh, yang jumlah tangannya 2 tuh harusnya. Oke, nilai aja ya. Ya. Anda nggak ada komentar, ngikut. Kayak Tangannya satu. iya cuma itu doang. Udah, kita nilai aja. 30. Padahal hospital playlist ada episode yang lebih bagus lagi belum? Ya. Ya. Nggak terima dia. Mandek protes. Aduh. Ada satu yang jelasin tentang tetralogi Ovalo, terus kayak beneran dijelasin 4-4-nya, kayak terus ngejelasin ada koas lagi masuk ke ruang Oka gitu-gitu. Oh iya, oke. Mungkin untuk Itu berikutnya. buat konsumsi pribadi aja. Iya. Nah, yang terakhir. 잡아주세요. 네. 셀라인 기부터 연결해주시고 C라인하고 폴리너하고 준비해주세요. 알겠습니다. Ini ceritanya pasiennya tusuk besi tapi dari ada exit wound-nya, ada kayak luka yang keluar. 남 선생, 떠지랑 입에 빨리. 예. 296세 급격
가까이 떨어지고 있습니다. 양라인 풀드랍 해주시고 응급수혈로 폐가 RBC 2파인트 올려주세요. Ya, ini edukasi untuk orang Indonesia banget sih. Ya pokoknya apapun yang tusuk dan keluar dari tubuh lo jangan dikeluarin deh sampai datang kayak gini. Ya kayak tadi tuh pendarahan pasti. Biarin aja. Di IGD pun nggak boleh langsung dikeluarin. Nggak masuk oka. Itu kan lagi mau stabilisasi buat masuk oka itu. Itu langsung pendarahan mati udah pasti pasiennya itu. Indonesia banget sih tadi settingnya persis tuh. IGD ada sesuatu yang rame seru, semuanya pada pengen lihat. Menurut kalau di situ mereka emang punya langsung persediaan dari blood bank gitu ya, bisa langsung ngambil transfusi ya? Nggak ngerti. Kalau di IGD sih susah banget soalnya mau ke PMI. Buset. Iya. Buset dah. In real life ya transfusi tidak semudah itu. Dan kayaknya sebelum transfusi tadi dia nggak ngasih tahu kayak cairan dulu nih, kasih Ada Kak. cairan. Tadi udah dia minta 2 liter ada. Belum cek golongan darah. Ada. ya. Cek golongan darah. Belum Cek kartu keluarga pasien. Kalau Cek kartu keluarga, KTP. Belum tanya jaminannya apa. Surat DKI Siko. 650.000. Ya, sesusah itu untuk transfusi darah. Sobat-sobat Dokwam, penanganan perdarahannya udah bener atau belum? Harusnya dia ini sih balut tekan sih. Gua nggak ngeliat tadi dia balut tekan. Gue ngeliatnya awal dia cuma pakai tangan. Teorinya kalau ada perdarahan aktif kita mesti kasih tekanan kan. Tapi awalnya dong pas si itu belum keluar tuh si besinya masih nempel, emang nggak ada pendarahan aktif kan? Nggak ada. Pendarahan dalam doang di dalam. Nah, iya nggak ada. Paling emang tadi sebenarnya awal bener tuh pas dia masih nempel ya paling bisa dilakuin sambil nunggu darah ya grojol kan, infus masuk semua line. Tadi sih emang lucunya dramanya pas itu kepleset, kecopot itu wah drama sekali itu. So Korea lah itu. Korea banget. Hanya still ya. Ya, itu mungkin terjadi, tapi kayaknya nggak sering. Baju kuning kan itu kan sebenarnya tim fast responder kayak di lapangan yang memang biasa masuk ikut ke ruangan kan kalau ada kejadian yang mestinya masa dia sih yang kepleset kayak merendahkan banget gak sih masa dia gitu loh. Dia kedorong USG. Itu merendahkan. Kayak saya sudah ngantuk saja tidak tahu. Saya pokoknya menurut gua ya tadi emang happens. Mau apa lagi? Happens. Ya. Balut tekan ya pas abis pendarahan juga udah bener kan dibalut langsung ditutup tuh sama si cowok itu langsung dibalut tekan. Dia tutup cuma atasnya, bawahnya perlu ditutup nggak? Atau perdarahan yang aktifnya aja? Kalau dua-duanya ada perdarahan aktif, tekan dua-duanya. Tekan dua-duanya, tapi kita kan nggak tahu tadi yang bawahnya. Tapi kayak tadi yang darah ngocor ke bawah tuh ya dari bawah lagi jangan-jangan nggak ada yang tahu sih, nggak jelas tadi. Tapi tadi walaupun dari balut tekan kan masih ada darah ngocor yang banyak tuh dari bawah, takutnya dari bawah. Jadi harusnya dua-duanya ditekannya. Ya kayak air aja satu saluran gitu kan keluar dari sisi satu lagi tuh. Oke, nilai aja yuk. Nilai. Oke. Fisik banget. Less than a minute cepet aja nilai. Nilai. 1, 2, 3. Kok 10? 7 deh. Manda mah bias banget ya suka Korea dia. 31. Oke, udah selesai kita semua penilaiannya. Pemenangnya adalah Code Black dengan nilai 40. 40. Selamat pada Code Black. Untuk partisipan yang lain jangan putus asa, kalian masih punya kesempatan di lain waktu. Terutama FTV ya, sama sinetron. Jangan menyerah. Kami yakin Anda bisa lebih baik. Terima kasih buat Dr. Manda dan Dr. Goya sudah ikut menilai jadi juri. Kita tutup aja. Untuk Sobat Dokwam, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan juga like video ini. Oke. Dadah. Thank you Manda, Goya. Thank you. Manda mau pacar